Halo teman-teman, kembali lagi dengan salah satu channel yang Mustang Airsoft Gun dan teman-temannya. Kali ini gue sudah ada di SS Senayan lantai 2, tempat berkumpulnya para airsofter buat nongkrong ataupun ngeliat koleksi, bahkan bahkan memiliki unit-unit airsoft gun buat bermain ataupun dipajang aja. Ya, selalu dah. Pokoknya intinya begitu. Buat teman-teman yang mau datang ke STS Senayan, pastikan itu pada jam operasionalnya jam 11 siang sampai jam 8 malam. Hari Selasa sampai hari Minggu, karena Senin biasanya tutup, ya kan, masuk mulu kasihan orangnya. Begitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa membeli unit dengan model cicilan, ya kan, kredit maksudnya. Tuh, lalu juga bisa PO kalau nggak ada unit yang lu pengenin di toko, itu bisa di PO teman-teman. Nggak usah khawatir, tinggal cari di web-web yang memang sudah diberikan link oleh para miminnya di toko ini. Wah, siapa tuh? Tony Ismail berisik kalau ngomong, dia suka masuk ke dalam frame suaranya. Jadi gimana cara nanyanya ya? Kita punya beberapa media sosial, itu ada di Instagramnya tosorus.idn dan juga ada WA-nya 0852 888 1911. Jadi tanya-tanya dulu aja. Kalau mau teman-teman lihat updatean unit, itu bisa lihat di Instagramnya tosorus.idn. Apabila tertarik, langsung aja DM tuh teman-teman. Jangan minta DM di Instagram feed-nya. Kalau lama ya mohon maaf, karena kan yang minta atau menanya banyak bener teman-teman. Udah, nggak usah pakai lama, kita lihat dulu bumper SG dulu. Great. Oke teman-teman, kali ini gue ingin membahas atau mereview salah satu varian dari 6 hour, ya kan. Yang sebelumnya gue pernah membahas tentang MCX 6 hour. Sekarang adiknya nih, yang paling hot dan baru datang di toko Tosorus, yaitu MPX. Jadi 6 MPX ini adalah salah satu jenis sub mesin gun. Modelnya kecil-kecil, pendek-pendek, ringes-ringes gitu. Mirip kayak MCX, tapi ini lebih pendek dan lebih ringan. Desainnya pun sedikit berbeda, gitu kan. Jadi ini kalibernya 9x19 Parabellum cartridge, gitu. Ini diproduksi atau didesain pada tahun 2013 dan baru diproduksi pada tahun 2015 tuh di Amerika Serikat dan Jerman, ya kan. Karena ini masih tergolong unit baru, tentunya banyak diburu oleh para airsofter buat update gearsnya. Oke? Nggak usah pakai lama, gua ambil dulu kardusnya. Nah, lihat nih kardusnya. 6 hour, ya kan? Ini dibuat di pabrikan aslinya ya, dibuat di pabrikan 6 hour sana. Gitu. Jadi panjangnya ini kardusnya aja nggak, mungkin sekitar 100-an sentimeter. Ya tentunya kalau unitnya mungkin di bawah ada 100 cm ya kan. Ya kan? Ini lihat kemasannya cukup simple. Apakah dalam juga cukup simple? Kalau lihat dari gambarnya sih udah kebayang lah kayak apa, ya kan? Yang gue bilang ini sangat mirip dengan unit MCX yang sebelumnya gue pernah review. Oke, nggak usah pakai lama, kita buka aja. Oke sobat sebaya dan tidak sebaya. Jadi setelah kita bongkar nih kemasannya, yang kita dapat tentunya ya buku manual ya. Jadi kalau teman-teman beli itu jangan sampai hilang, ya kan. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu lu mau benerin sendiri, mau ngoprek sendiri, atau bahkan lu mau jual, ini salah satu panduan lah ya. Jadi simpan baik-baik. Lalu yang kita dapat lagi nih BB loader terbuat dari bahan plastik, ya kan. Jadi ini buat masukin BB ke dalam magazinnya tuh. Kalau nggak pakai ini ya bisa aja, tapi tangan lu cepet kapalan, nanti capek. Dan lalu kita dapat satu buah magazin, lihat, terbuat dari bahan plastik warna hitam transparan, dan ada dami-dami peluru tuh. Nah, ini adalah mid cap, jadi nggak ada kerekannya.
Tuh. Mungkin isinya cuman sampai berapa ya Indri? 100 peluru aja nih, karena mid cap. Kalau lu mau beli yang high cap, mungkin bisa pesan lagi. Nah, ini tadi gue bilang fungsinya adalah masukin BB begini nih. Ini masuk BB dulu isinya, setelah itu di ini cepet gitu. Ini cukup ringan teman-teman. Jadi tentunya dengan bahan yang plastik dan beban yang ringan tentunya akan menambah kita memudahkan pada saat kita bermain airsoft gunnya. Nah, nggak usah pakai lama, langsung kita lihat unitnya. Gila. Warnanya itu hitam doff dari ujung ke ujung, ya kan? Lihat nih. Hitam doff dari ujung ke ujung, dan mostly material bahannya itu terbuat dari bahan metal, teman-teman. Jadi setelah tadi gue buka nih, sebelum gue review itu gue sempat cek dulu. Jadi yang terbuat dari bahan nilon itu ini bagian popornya. Lalu pada bagian pistol gripnya, tapi pistol grip ini juga cukup lumayan, sudah ada teksturingnya, tuh, kan? Jadi cukup nyaman kalau kita genggam. Dan ini bisa kita folding, teman-teman. Nah, di sini ada tombol lagi, kita bisa buat panjang pendekan bagian popornya nih. Ini kita kunci. Tuh, kalau dipencet gini dia nggak akan bergerak lagi, kita lepas lagi. Di sini ada bagian bentuk yang bisa kita pencet untuk menarik dan memendekkan popornya. Kita pencet. Kalau kita sudah dapatkan posisi di mana, kita tekan. Nah, dia akan terkunci. Tuh, bisa dipanggilin. Kalau kita mau lepas, kita tekan kembali, baru. Gitu, teman-teman. Dari sini ada lubang buat untuk point sling, ya kan? Begitu juga sebaliknya, juga ada lubang buat point sling. Ini terbuat dari bahan nilon tadi gue bilang, dan pada bagian ujungnya itu bergerigi. Dan satu lagi, unit ini bisa kita folding tadi gue bilang. Caranya adalah tangan kita seperti ini, ya kan? Kita tekan ke bawah. Nah, lihat, ada perubahan nggak? Tuh. Setelah itu baru kita tekuk ke dalam. Sama seperti unit SCAR. Lalu kalau ingin membukanya, kita tinggal tarik aja. Ini udah cukup kokoh, teman-teman. Dia udah nempel, nggak wobble popornya ke bagian bodinya. Kalau melepasnya, kita tarik aja. Cukup lumayan keras, jadi cukup pakai tenaga nih bukanya. Nah, tuh. Lalu kita lihat maju ke bagian bodinya, bagian lower dan upper dari unit ini terbuat dari bahan metal, teman-teman. Kan ada marking 6 hour. Di bagian sisi sebelah sini ada seperti biasa selektor dan magazine catch nih. Kan. Ini bodinya langsung nyambung ke bagian handguard. Biasanya kan kalau unit M4 itu bagian body dan handguard itu ada sedikit celah atau pemisah lah ya. Ini enggak. Jadi langsung nyatu. Tuh. Kan. Untuk bagian handguard ini modelnya model M-Lock. Mungkin panjangnya 5 inch ya. Nah, kalau di sisi sebelah sini banyak sekali marking, teman-teman. Tuh ada logo 6 hour-nya di bagian tempat magazinnya, selektor, lalu juga ada bolt catch-nya, magazine catch, ya kan, untuk melepas catch, jadi melepaskan mag. Jadi untuk bagian melepas mag itu ada di dua sisi, ambidex. Ini ada bolt catch cuma sebagai hiasan karena ini adalah unit AEG, jadi tidak perlu ada tombol bolt catch yang fungsional. Nah, ini tempat menaruh baterai di bagian handguardnya. Di sini kalian lihat bisa ada sedikit kabel-kabel baterai, wiring. Untuk masukkan baterainya kita ini ada pin
Ini kita buka dulu pinnya, didorong, nanti ini akan kebuka nih. Nah, atau dilepas. Bukan dilepas ya, ini kan kebuka gini lah ya. Kebuka bawah Henry ya. Gitu. Akan kebuka, lalu kita masukkan baterainya, lalu dikunci lagi di bagian pin sebelah sini. Gitu teman-teman. Di sini ada lubang-lubang tentunya untuk kita naruhin aksesoris, tentunya lo harus menambahkan rel sendiri gitu. Bagian flashernya juga terbuat dari bahan metal kan, dari ujung-ujung warnanya itu hitam doff. Naik ke atas, rel bagian atas sama seperti bagian bodinya itu langsung nyambung ya kan, relnya dari bagian ujung bodi sampai ke bagian ujung handguard itu nyambung kan, terbuat dari bahan metal, jadi lo bisa taruhin model-model optik yang sesuai lah dengan bodinya. Jadi jangan terlalu yang kayak model tele, kayaknya nggak pantas lah. Model XPS itu juga lagi cakep-cakep lah, T1 itu juga cakep. Kurasa ini unit nggak usah terlalu banyak aksesoris, jadi dengan menggunakan optik ataupun sedikit aksesoris depan misalnya seperti unpack itu udah cukup menurut gua lah. Gitu teman-teman. Ini kita masukin, ya kan? Ntar. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin melepas, kita bisa pencet pada bagian magazine catch sebelah sini. Nah, seperti itu teman-teman. Ini panjangnya sekitar 75 sampai 80 cm. Tergantung adjustable dari bagian popornya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang tertarik dengan unit MPX ini ya kan, bisa langsung aja WA dulu ke 0852 84 kali 1911 untuk ketersediaan stoknya. Biasanya kalau habis gua review itu biasanya langsung habis coy, ya kan? Jadi nggak usah khawatir kalau kehabisan pun teman-teman bisa langsung PO ke adminnya. Tanya dulu di WA-nya atau di Instagramnya di toysorus.idn teman-teman. Kalau lama langsung aja ke DM-nya atau langsung WA aja, nggak usah nanya dulu di feed-nya berapa harganya gitu kan. Jadi ini unitnya sekarang ini model-model yang ringkas. Sekarang buat teman-teman yang suka main airsoft gun di tempat-tempat indoor ya kan, nggak usah lagi bawa gunback yang gede-gede, unit yang gede-gede, dengan bawa unit ini aja bisa masuk ke dalam tas kita, tas ransel, bahkan tas sekolah, asal jangan dibawa buat sekolah gitu teman-teman. Oke, sampai situ dulu review unit bersama SGH dan Toysorus. Dadah.